buat saya seorang leader itu boleh ambis gitu, boleh. Punya hak untuk ambis gitu. Tapi jangan pernah dia menginjak kepala orang untuk karirnya dia. Nggak akan lama gitu. Ada baiknya adalah dia menggandeng orang banyak untuk membantu dia naik. Nah, itu keren. Oke, gaya pemimpinan saya tuh satu, saya itu guru. Gitu. Jadi saya ini guru gitu ya. Jadi saya menganggap organisasi di mana saya bekerja itu adalah universitas gitu. Jadi ketika karyawan saya itu sekolah, itu dia belajar ilmu gitu. Dan ketika dia bekerja di kantor saya, itu dia sekolah bagaimana menjadi tenaga kerja gitu. Jadi nuansa di kantor kami itu nuansanya betul-betul learning by doing gitu. Jadi tipe leadership saya itu udah pasti contoh gitu, memberi contoh. Karena kalau nggak ada contoh, maka murid kita ini nggak tahu harus mengerjakan apa gitu. Jadi buat saya, karyawan saya itu adalah murid saya gitu. Jadi kalau saya kepengen sesuatu gitu, bahwa pekerjaan ini harus selesai tepat waktu, maka saya harus memberi contoh kepada mereka bagaimana caranya membuat atau mengerjakan pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu. Bagaimana cara membagi waktu, bagaimana cara untuk bernegosiasi dengan kesulitan di lapangan gitu. Itu semuanya contoh, sehingga saya orangnya micro leadership. Saya micro banget, saya kecil karena saya mulai dari nol. Ya, saya dulu memulai karir sebagai resepsionis gitu, sampai akhirnya saya CEO. Jadi saya pahami semua detail saya pahami gitu. Nah, karena saya memiliki pemahaman, kamu tidak akan bisa menjadi guru yang baik, yang keren, yang cool kalau kamu tidak mengerjakan apa yang kamu ajarkan gitu. Nah, itu yang jadi modal saya. Pasti lelah jadi karyawan saya, Mbak. Tapi saya yakin 2 tahun kamu bersama saya, maka kamu akan menjadi seseorang atau menjadi spesialis atau menjadi generalis tapi yang kompeten gitu. Jamin. Ini pertanyaan yang sangat seru ya, bagaimana seorang leader itu bisa mendapatkan respect dari timnya gitu ya. Hal yang pertama adalah leaders tersebut harus percaya diri dulu gitu. Percaya diri bahwa dia memiliki kemampuan dan memiliki kapabilitas sebagai leader. Gitu. Yang kedua adalah dengan dia merasa percaya diri sebagai leader, maka dia tidak mudah merasa terancam gitu. Karena dia tidak mudah merasa terancam, hal yang kedua adalah dia harus mengidentifikasi tugas dan fungsi dia ini apa gitu, atau type of leadership-nya dia yang mau dia ambil apa. Apakah dia mau menjadi seperti saya, guru gitu, atau dia akan menjadi pendorong gitu ya. Jadi tipe leadership-nya dia harus pilih dulu gitu. Ya, dia harus pilih saya mau yang mana nih tipe leadership saya. Jadi jelas gitu. Kemudian yang ketiga, nggak ada pilihan, harus ada spiritualnya, Mbak, gitu. Bahwa kita ini sebagai leader dititipin karyawan gitu. Maka karyawan tersebut kalau ada unsur spiritualnya nggak mungkin kita siksa, Mbak, gitu. Pasti karyawan tersebut namanya juga dititipin, ini kan amanah. Jadi mereka harus dibesarkan. Mereka harus yang keempat, diberi ruang untuk berkembang gitu. Jadi kalau dia tidak diberi ruang untuk berkembang, menyusahkan kita juga gitu. Ya. Nah, ketika dia diberi ruang, maka ada kemungkinan kita ini disalib nih oleh anak buah. It's fine. Saya selalu menggunakan quote, setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Jadi masa sekarang dia karyawan saya, masa berikutnya bisa jadi saya menjadi bawahannya dia gitu.
Jadi itu tingkat langitan, Mbak, gitu. Jadi yang paling sulit buat saya adalah level supervisor gitu ya. Yang seumuran tapi wah masih menggebu-gebu gitu. Buat saya seorang leader itu boleh ambis gitu, boleh. Punya hak untuk ambis gitu. Tapi jangan pernah dia menginjak kepala orang untuk karirnya dia. Nggak akan lama gitu. Ada baiknya adalah dia menggandeng orang banyak untuk membantu dia naik. Nah itu keren. Gitu deh. Oke, mari kita bicara leadership yang menarik nih ya. Karena ada gap yang sangat besar antara generasi X, milenial dan Gen Z gitu. Kesenjangannya sangat besar. Dan menurut saya bukan berarti harus satu meninggalkan yang lain, tetapi justru harus saling mengisi gitu. Kita mulai dulu dari Gen Z gitu ya. Gen Z ini dari kacamata saya, mereka itu adalah spesialis gitu. Mereka fokus di satu tempat dan itu saja tapi dalam gitu. Kemudian gen milenial itu mager gitu ya, karena dimanja oleh bapaknya yang Gen X gitu. Jadi justru generasi milenial ini generasi yang agak sulit nih. Karena dia spesialis enggak, generalis juga tidak gitu. Maka gen milenial ini yang ada harus didampingi. Nah sekarang yang menjadi papan tengah nih, leader-leader papan tengah itu adalah milenial. Maka Gen Z masih punya tanggung jawab mendampingi leader-leader milenial nih. Untuk dia diajarin bagaimana mempunyai strategic thinking yang bagus, bagaimana mereka memiliki leadership, itu masih harus ditutorial nih. Jadi posisinya dari kacamata saya, Gen X itu posisinya adalah menjadi pendamping atau tutor bagi leader-leader milenial. Sekarang yang jadi leader tuh milenial semua gitu. Nah, untuk menghadapi siapa? Menghadapi kaum Gen Z yang semuanya spesialis gitu. Pokoknya nggak mau lembur, tapi urusan saya selesai. Nggak mau multitasking, saya nggak mau ngerjain ina itu, karena saya maunya ini gitu. Ya begitu Gen Z. Ya jangan dimarahin karena memang itu karakter mereka. Jadi milenial ini kita ajarin bagaimana mengelola para spesialis-spesialis ini supaya mereka kuat di bidang masing-masing. Yang menjadi generalisnya nanti siapa? Ya milenial ini menurut saya. Nah, tren pasar global udah pasti digitalisasi. Jadi transformasi digital itu tidak ada pilihan, sudah harus ke arah sana gitu ya. Riset dari Alibaba.com menyatakan bahwa sekarang itu importir umurnya itu memuda. Ya, umurnya 18 sampai 30, 35 itu sudah menjadi importir gitu. Gitu. Jadi bayangkan saja mereka umurnya dari 18 sampai 25. Bisa dibayangkan channel medianya atau channel komunikasinya apa? Digital kan. Mereka pasti ke platform-platform digital. Mereka akan datang ke e-commerce platform seperti itu. Nah, jadi eksistensi dari produk Indonesia harus ada di ranah digital gitu. Dan ranah digital atau platform-platform digital yang jumlah buyernya itu sudah jutaan gitu. Jadi jangan merasa bahwa kita harus bikin sendiri. Platform merah putih boleh gitu. Tapi untuk menjadi platform yang trafficnya itu sudah ratusan juta, itu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi mari kita kombinasi. Kita punya platform merah putih gitu, tapi kita juga harus membuat produk-produk Indonesia tuh eksis di platform-platform internasional di mana buyer-buyer itu ada di dalam platform tersebut gitu, Mbak.
Yang pertama mungkin saya jawab bagaimana mengelola account atau klien ya. Nah, karena saya memang basisnya itu adalah advertising agency, sebuah industri yang paling kejam yang pernah ada di dunia ini gitu ya. Bagaimana mengelola klien itu sangat luar biasa di dunia agency. Nah, jadi bagaimana kiat-kiatnya supaya klien kita itu stay terus dengan kita. Sama dengan konsumen juga begitu, bagaimana konsumen itu bisa stay terus bersama dengan sebuah brand. Ciptakanlah ketergantungan itu tadi. Itu. Jadi kita harus bisa menciptakan service itu di mana klien tersebut tergantung dengan perusahaan kita. Makanya saya dari dulu nggak seneng tuh yang namanya mentraktir klien, kemudian memberikan entertainment kita, karena sekali kita punya pesaing gitu, begitu pesaing kita mampu memberikan entertainment yang lebih besar, maka dia akan berselingkuh dengan pesaing tersebut gitu. Tapi ketika kita menjadi partner dia gitu ya, dia menjadi tergantung kepada kita, maka dia akan sulit kehilangan kita gitu. Yang ada adalah pindah ke pesaing terus kitanya diajak gitu kan. Yang sering terjadi di dunia advertising itu begitu gitu. Jadi buatlah account itu tergantung. Apa contohnya? Misalnya account tersebut bisa tergantung pada kita. Carilah solusi terhadap problemnya dia gitu. Problem organisasi ya, problem bisnis ya, bukan problem rumah tangga gitu. Jadi problem bisnis dia seperti apa dan kita menjadi solusinya gitu. Kita menjadi partner dia untuk mencari solusi bersama-sama. Itu saya yakin, ya itu yang terjadi, yang saya dapatkan sekarang. Klien-klien saya tuh rata-rata semua di atas 5 tahun gitu. Akhirnya yang terjadi kami menjadi konsultannya mereka. Eksekusinya bisa orang lain, tapi kami menjadi konsultan strategiknya mereka. Nah itu menurut saya justru aim yang terbaik itu di sana. Gitu. Kalau eksekusi bisa jadi orang lain bisa menjalankannya. Berkenaan dengan menciptakan ketergantungan, jadi maintain relationship itu ya ketika dia membutuhkan, ketika dia ini adalah organisasi ya, ketika organisasi klien tersebut sedang bermasalah, at any time kita harus siap gitu. Terutama ketika klien kita menghadapi krisis gitu, kita harus ada 24 jam di sana bersama dengan klien tersebut gitu. Jadi mendampingi dia di kala susah dan senang ya gitu. Sama lah kayak kita dengan pasangan lah, klien itu mah gitu. Saya pesannya konsisten gitu. Pertama adalah sekarang udah zaman digital gitu. Jadi customer satisfaction itu sekarang sudah benchmarknya adalah digitalisasi. Jadi tolong para pebisnis itu pemikirannya semua ketika mau bikin produk atau membuat usaha itu harus basisnya basis digital. Jadi digital at the core gitu. Kalau mau buka bisnis dan sebagainya itu harus sudah mikirin dari sisi digitalnya. Kemudian yang kedua adalah jangan by accident gitu. Jadi langsung berpikir besar gitu. Nanti kalau ini diekspor gimana? Nanti kalau produk ini harus berkolaborasi dengan perusahaan internasional seperti apa? Jadi itu udah wajib gitu ya, digitalisasi, kemudian pengembangan pasarnya itu sudah langsung dipikirin gitu. Pengembangan pasar duluan, baru yang ketiga adalah konsistensi produknya. Jadi uratnya harus panjang, urat kesabarannya harus panjang. Jadi sebagai pembisnis di Indonesia itu berdarah-darahnya gitu. Itu pasti terjadi dan kuat aja gitu. Jadi teman-teman kalau ngelihat Nadiem misalnya, kemudian lihat tokoh-tokoh yang lain, yang kalian lihat itu adalah masa kejayaannya. Yang harus kalian lihat adalah 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu mereka kayak apa gitu. Itu jadi jangan dilihat yang sekarang gitu. Jadi itulah teman-teman pesan saya, semangat terus
karena Indonesia itu selamat dari krisis ekonomi yang begitu hebatnya itu karena industri kecil gitu. Jadi jangan pernah takut menjadi wirausaha gitu. Harus untuk ekonomi Indonesia.